Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan hidayah yang ada di dalam diri kita, dan kita pun dapat menjadi sebab tersebarnya hidayah kepada umat seluruh alam. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Yang bermakna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shaum. Nabi memerintahkan kami untuk mengqada puasa, wala nu'maru bi qada'is shalah, tetapi Nabi tidak memerintahkan kami untuk mengqada salat. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah mengenai hukum daripada mengqada salat. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna qada menurut logat adalah sama dengan makna adaan, yaitu menunaikan, membayar. Adapun pengertian adaan secara istilah adalah menunaikan ibadah pada waktunya yang sudah ditentukan, walaupun sekedar 1 rakaat sholat. Maka sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada Sayyidah Aisyah ini sebenarnya adalah untuk menjelaskan mengenai wanita yang dalam keadaan haid ataupun wanita yang dalam keadaan nifas. Jadi wanita yang dalam keadaan haid, wanita yang dalam keadaan nifas, maka tidak dibebankan kewajiban kepada mereka untuk mengqada salat yang tidak mereka kerjakan dengan sebab uzur haid dan nifas mereka. Jadi tidak secara keseluruhan. Maka kalau seandainya seorang wanita yang meninggalkan salat karena disebabkan kelalaiannya dan sengaja dia mengerjakan salat, maka tetap diberi beban kewajiban untuk mengqada salatnya. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perhatikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang meninggalkan salat, dalam artian kata seseorang tersebut sudah mukhallaf, sudah diberikan beban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharon, maka orang tersebut telah kafir secara terang-terangan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat dengan sebab malas yang ada dalam dirinya, tetapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat itu atas dirinya, maka orang tersebut hanyalah dihukumkan fasik, fasaqat. Dia telah keluar daripada rel, keluar daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban sholat itu atas dirinya, dia sudah mukhallaf, maka sepakat jumhur ulama mengatakan orang ini telah kafir. Kafir i'tiqad, secara keyakinan bahwasanya sholat itu wajib atas dirinya. Maka sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
mayoritas ulama mazhab sepakat bahwasanya hukum mengqadha salat itu hukumnya adalah wajib. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Juhaili. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya tidak wajib untuk mengqadha salat, hanya setakat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama, tetapi seluruh ulama-ulama mazahib, 4 mazhab yang masyhur sepakat bahwasanya hukum mengqadha salat itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Nasai dan Tirmizi, fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kami diperintahkan mengqadha salat, tetapi kami tidak diperintahkan wala nu'maru biqada'i shalah. Tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini. Beliau berkata, qala ulama wal faraku bainahuma ya'ni shaum was shalah. Bahwasanya berkata para ulama, dan perbedaan antara keduanya yakni puasa, yakni shaum was shalah, yakni puasa dan salat. Anna shalah kasiratun mutakarratun fayashukku qada'uha bi khilafi shaum fa innahu yajibu fis sanati marrah wahidatan. Bahwa salat itu banyak dan berulang-ulang, maka menjadi kesukaran mengqadanya. Lain halnya puasa, maka sesungguhnya ia wajib di dalam setahun sekali, dan terkadang adalah haid itu 1 atau 2 hari. Sahih Muslim bisyarhi An-Nawawi, jilid yang kedua, juz yang keempat, halaman yang ke-26. Maka sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara apakah wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan salat mengqadha salat yang ia tinggalkan, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Tirmizi dan Ahmad, bahwasanya Nabi mengatakan di dalam hadisnya, man nasiya salatan, siapa yang terlupa mengerjakan salat, au nama, atau dia tertidur, fakaffaratuha ayyusalliyaha idza zakaroha, maka sebagai kafaronya hendaklah sholat tersebut dilakukan setelah orang itu mengingatnya. Karena memang sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tertidur memang tidak dibebankan dia. Orang yang hilang ingatan tidak dibebankan atas kewajiban tersebut. Tetapi ketika setelah dia ingat terbangun daripada tidurnya, maka hendaklah dia melaksanakan sholat tersebut. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la kafaratan laha illa dzalik. Pada riwayat lain dikatakan tidak ada suatu kafarah baginya kecuali itu saja. Sedangkan bagi Imam Muslim ada riwayat yang mengatakan idza raqada ahadukum minas shalah aw ghafala anha falyusalliha idza zakaraha fa innallaha azza wa jalla yaqulu aqimis sholata li zikri. Idza raqada, apabila ketiduran salah seorang daripada kamu, minas shalah au ghafala anha, atau orang tersebut lupa untuk mengerjakan sholat, terlupa daripadanya, falyusalliha, maka kerjakanlah sholat tersebut idza zakaroha, ketika dia mengingatnya, ketika dia sudah terbangun daripada tidurnya.
Fa innallaha azza wa jalla, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah para ulama menjelaskan bahwasanya hukum mengqadha salat yang telah kita tinggalkan dengan sebab kelalaian kita, maka ini adalah diwajibkan untuk mengqadhanya. Innahu laisa fin naum tafritu, innama tafritu fil yaqzati fa idza nasiya ahadan salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha. Bahwasanya sesungguhnya tidaklah tersebab tidur itu kena teledor, hanya saja teledor itu dikala jaga. Maka apabila lupa salah seorang kamu sholat atau meninggalkan sholat karena tertidur, falyusalliha idza zakaruha, maka kerjakanlah sholat tersebut ketika dia sudah dalam keadaan sadar, sudah mengingat akan kewajiban sholat tersebut. Para sahabat-sahabat dakwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pendapat daripada As-Sayyid Al-Bakri di dalam kitab I'anat Talibin jilid yang pertama halaman yang ke-31, wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila uzrin fayulzimul qada'a fawran. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar, walladhi yazharu annahu yulzimuhu sarfu jami' zamanihi lil qada' ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu wa innahu yahrumu alaihi tatawwu. Ini pendapat daripada Said Bakri di dalam kitab I'anat Talibin, bahwasanya beliau mengatakan wa yubadiru man marra, dan wajiblah menyegerakan orang yang meninggalkan sholat untuk mengqadha sholat yang luput itu, jika keluputannya itu tanpa ada suatu uzur syar'i yang dibenarkan atas seseorang yang meninggalkan sholat tersebut. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar, maka berkata guru kami yaitu Ahmad bin Hajar, walladhi yazharu annahu yulzimuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu wa innahu yahrumu alaihi tatawwu. Maka guru kami mengatakan, kata beliau yaitu Ahmad bin Hajar, dan menurut apa yang nyata bahwa wajiblah digunakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholatnya, terkecuali hal-hal yang mesti dilakukannya untuk kehidupannya, seperti untuk mencari nafkah, dalam hal untuk memenuhi kewajibannya kepada keluarganya yang diwajibkan atas dirinya, dan bahwa haramlah atasnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Ini dijelaskan dalam kitab I'anat Talibin jilid 1 halaman yang ke-31. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita gunakan. Mari sama-sama kita pergunakan. Mungkin di masa-masa yang lalu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal salat yang kita tinggalkan. Karena salat, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat maka dialah yang menegakkan tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tidak menegakkan salat faqad hadamaddin, maka dialah yang mengambrukkan agama ini. Maka dialah yang menghancurkan agama ini. Maka kita harus memiliki kerisauan yang begitu tinggi sekali. Bagaimana kita melihat hari ini anak-anak kita terbiasa mereka meninggalkan sholat. Ya.
terbiasa meninggalkan sholat. Dan ini memang sudah diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul generasi-generasi di belakang kita adalah generasi-generasi yang tidak peduli di dalam urusan sholat dan generasi-generasi yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Maka kita sebagai orang tua ya harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tarbiyah aulad bis sunnah, muru auladakum bis sholat, ajarkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat supaya mereka tidak terbiasa meninggalkan sholat. Karena satu sholat saja yang kita tinggalkan dengan sengaja, maka tertulislah nama kita di pintu neraka yang wajib masuk ke dalamnya selama satu hukum, sedangkan satu hukum itu sama dengan 80 tahun. Dan perbandingan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Maka setiap orang yang meninggalkan sholat, orang yang sudah baligh, orang yang sudah mukhallaf, dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tertulislah namanya di pintu neraka yang dia wajib masuk ke dalamnya selama kurang lebih 28.800.000 tahun. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita mengatakan jangan urus orang diriku, urus saja dirimu sendiri itu. Kemudian kita jangan merasa seakan-akan kita ini nantilah tobat. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang kepada kita. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruzin sayyada. Ketika ajal itu datang kepada seorang hamba, maka dia akan datang kepadanya. Walaupun seorang hamba tersebut bersembunyi di balik satu benteng yang begitu kokoh sekali, maka ajal itu, maut itu akan tetap datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Ini sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani mati, kita juga mati. Takut mati, kita juga mati. Tetapi yang paling terpenting, ketika sakratul maut, ajal ini datang menjemput kita, akhir kehidupan kita, catatan amal kita yang paling terakhir adalah tercatat kita ini sebagai orang-orang yang saleh. Tercatatlah kita sebagai para mujahid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang paling terpenting. Ajarkan anak-anak kita sholat. Jangan biasakan mereka untuk meninggalkan sholat. Ketika mereka umur 7 tahun, kita sudah mulai ajarkan kepadanya. Ya. Sebelum umur 7 tahun kita sudah mengajarkan kepadanya mana syarat dalam sholat, mana rukun dalam sholat, fikih-fikih yang dasar di dalam mengerjakan sholat. Ya. Wadrib, dan pukul anak tersebut ketika dia sudah berumur 10 tahun. Tapi pukulan di sini adalah pukulan kasih sayang. Bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sahabat-sahabat dakwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya nikmat surga kalau seandainya kita tidak bersama dengan buah hati kita? Kita di dalam surga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita mendengarkan buah hati kita sedang menjerit-jerit disiksa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cerita supaya kita bisa lebih memahaminya. Satu orang ayah dan ibu, dia mendengarkan kabar bahwasanya anaknya mendapatkan musibah kecelakaan di jalan raya. Orang mengatakan, wahai ibu, wahai ayah, anakmu mengalami kecelakaan, sekarang opname di satu rumah sakit, dan dia sudah tidak sadar-sadar beberapa hari. Maka seorang ayah dan ibu ini pun datang ke rumah sakit ketika mereka melihat anak mereka. Semua dipasang dengan selang infus, matanya pun belum lagi terbuka, dalam keadaan tidak sadar, hanya denyut jantungnya saja yang masih ada. Maka orang tua ini pun tidak bisa lagi dia untuk melakukan aktivitas seperti biasa yang dia lakukan. Berhari-hari dia tidak makan, hanya untuk menunggu anaknya bagaimana supaya anaknya cepat sadar. Tetangganya mengatakan, wahai ibu, makanlah kamu sudah 2 hari tidak makan. Maka ibu ini pun mengatakan, saya tidak selera makan. Apalah artinya nikmat makan ini kalau saya melihat anak saya ini sampai sekarang belum sadar.
Kalaulah di dunia kita tidak bisa senang ketika melihat anak kita dalam keadaan kesusahan, maka tentunya nanti ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya kenikmatan surga, kenikmatan yang begitu luar biasa sekali, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita ketika di dunia, tidak bisa terdengarkan oleh telinga kita, tidak bisa terdetik di dalam hati kita. Apalah artinya nikmat surga tersebut kalau seandainya kita tidak bersama dengan anak-anak kita, kita tidak bersama dengan penyejuk hati kita. Kita mendapatkan nikmat surga, sedangkan mereka mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, karena dulu kita tidak ajarkan kepada mereka bagaimana pendidikan agama yang baik, bagaimana mereka supaya menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang begitu indah pun tidak terasa nikmat bagi kita. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja. Wal afa minkum. Aqulu qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.